Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before we begin our presentation, let me introduce myself. My name is Mutmainah. I'd like to give a presentation about good paragraph, topic sentence, supporting sentences, concluding sentence, coherent and cohesion. I will begin by, what is that paragraph? Apa sih paragraf itu? Paragraf adalah sebuah tulisan yang utuh atau kumpulan kalimat yang semuanya berhubungan dengan satu ide utama atau topik. Paragraf yang efektif memiliki 5 karakteristik utama, yakni topic sentence, supporting sentence, concluding sentence, coherent, and cohesion. Let's move on to topic sentence. Topic sentence adalah sebuah kalimat yang menunjukkan topik atau ide pokok dari suatu paragraf, dan umumnya bisa ditemukan di awal paragraf. Contoh pertama, eating broccoli is very good for our health. Makan brokoli sangat baik untuk kesehatan. Selain rasanya yang enak, brokoli mengandung antioksidan yang dapat memerangi radikal bebas penyebab kanker dan juga bermanfaat menurunkan kolesterol. Furthermore, selain itu, kesehatan tulang kita juga akan terjaga karena kandungan kalsium dalam brokoli diketahui cukup tinggi. Not only that, tak hanya itu, kebutuhan tubuh akan vitamin A, B, C, K juga bisa terpenuhi jika Anda rajin mengonsumsi brokoli. Topik sentence dalam paragraf ini adalah eating broccoli is very good for health. Let's move on to supporting sentence. Supporting sentence merupakan kalimat-kalimat yang dirangkai dengan tujuan untuk memperjelas topik sentence. Contoh supporting sentence, oatmeal telah menjadi pilihan makanan sehat bagi banyak orang. Hal ini karena oatmeal memiliki banyak manfaat positif bagi kesehatan kita. Beberapa penelitian menunjukkan dengan makan oatmeal secara teratur akan membantu mengurangi risiko penyakit jantung, kadar gula darah tinggi, dan dapat membantu kita menurunkan berat badan. Let's move on to concluding sentence. Sentence adalah kalimat di akhir paragraf yang berperan mempersatukan informasi yang telah disajikan untuk mengembangkan controlling idea di dalam topik sentence. Yang dapat dilakukan concluding sentence untuk mempersatukan informasi tersebut antara lain mengikhtisarkan poin-poin yang telah dikembangkan oleh supporting sentence, mengemukakan kembali kata atau frasa atau sinonimnya dari topik sentence, memberikan final observation tentang controlling idea, membuat prediksi berdasarkan detail suatu paragraf. Concluding sentence sering dimulai dengan transition word untuk memberi isyarat kepada pembaca bahwa kalimat tersebut merupakan akhir dari paragraf. Transition word tersebut antara lain all and all, an other word, an uneven, and brief, and short, therefore, thus. Contoh concluding sentence. Contoh pertama, bagi siswa, program internasional merupakan faktor penting dalam memungkinkan siswa untuk mengalami budaya yang berbeda dari sudut pandang yang tidak akan mereka temui setiap hari. Program semacam ini dapat memungkinkan akses siswa ke peluang penelitian yang tidak tersedia di negara asal mereka, dan memungkinkan mereka memperluas pengetahuan mereka tentang bidang tertentu dengan bertemu para ahli dari berbagai negara. Secara keseluruhan, ini adalah skenario win-win. Contoh kedua, perdagangan global juga dapat mengurangi konflik dan perang internasional. Sekilas mungkin tidak masuk akal secara intuitif, tetapi pikirkan sejenak. Perdagangan global menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan atau simbiosis.
Jika Anda memulai perang dengan seseorang yang menyediakan barang-barang yang Anda butuhkan, seperti gandum atau minyak, Anda mungkin saja menembak kaki Anda sendiri. Dengan kata lain, perdagangan global memupuk kerjasama daripada konflik. Let's move on to coherent. Coherent adalah satu pernyataan harus secara logika mengiring pernyataan lain. Coherent artinya penyusunan kalimat dalam paragraf secara teratur agar pembaca mudah memahami teks bacaan. Dalam paragraf yang baik, tiap-tiap kalimat ke kalimat lain dalam paragraf, atau paragraf ke paragraf lain dalam sebuah teks. Sebuah teks bisa kohesi melalui penggunaan perangkat berikut. Yang pertama, kesinoniman. Jika pengulangan langsung terlalu jelas, gunakan sinonim dari kata yang ingin Anda ulangi. Strategi ini disebut variasi elegan. Yang kedua, antonimi. Menggunakan kata berlawanan. Sebuah antonim juga dapat membuat kohesi kalimat. Karena dalam bahasa, antonim sebenarnya memiliki lebih banyak elemen makna daripada yang Anda bayangkan. Yang ketiga, paralelisme. Ulangi struktur kalimat. Teknik ini adalah yang tertua, paling diabaikan tetapi mungkin metode yang paling elegan untuk menciptakan kohesi. Yang keempat, transisi. Gunakan konjungsi atau kata keterangan konjungtif untuk menghubungkan kalimat dengan hubungan logis tertentu. Let's move on to cohesion. Kohesi adalah perekat yang menempelkan kalimat ke kalimat lain dalam paragraf, atau paragraf ke paragraf lain dalam sebuah teks. Kohesi merupakan aspek formal dalam tata bahasa, terutama dalam organisasi sintaksis, yang terdiri dari kalimat dalam rangka menghasilkan tuturan yang utuh. Let's move on to contoh coherent dan cohesion. Ferguson adalah anak yang pintar. Kemarin ia meraih juara pertama dalam lomba cerdas cermat tingkat kabupaten. Prestasi ini membuat orang tua dan guru bangga padanya. Nilai Ferguson di sekolah juga sangat memuaskan. Ursula, kakak perempuannya, belajar di universitas bergengsi di Jakarta. Dengan kecemerlangannya, sekolah berencana untuk mengikuti kompetisi kuis tingkat nasional minggu depan. Kalimat selanjutnya, Ursula, her older sister, studied at the Fortigius University in Jakarta. Sekali lagi, her older sister mewakili Ferguson. Kalimat ini juga kohesif atau berkaitan. Kalimat terakhir, with this brilliance, the school plans to order a national level quiz competition next weekend. Begitu pula pada kalimat ini, his brilliance mewakili Ferguson, sehingga bisa dikatakan bahwa semua kalimat dalam paragraf di atas kohesif atau berkaitan satu sama lain. Berarti cohesionnya bagus. Coherent, noun coherent, artinya logis, masuk akal, nyambung. Dalam paragraf di atas, sengaja ada satu kalimat yang saya buat tidak coherent, yaitu kalimat Ursula, her older sister, studied at the Fortigius University in Jakarta. Adalah kalimat yang walaupun dia kohesif, tapi tidak koheren. Kalimat itu seharusnya tidak ada karena tidak seide dengan kalimat utama yang membahas tentang Ferguson alias out of topic.